Ingat, subscribe dulu guys. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua dan Bapak Ibu Wakil Ketua dan anggota DPD Komite 3 DPD RI. Terima kasih sekali lagi untuk mengundang kami bisa datang ke sini. Saya ingat terakhir kali di sini mungkin sebelum COVID ya Bu, yang secara fisik. Jadi sudah cukup lama. Terima kasih sudah menjadi tuan rumah yang sangat baik ke kami. Untuk hari ini kita akan memaparkan dengan izin anggota 3 memaparkan 3 topik tersebut. Satu adalah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya, realisasi program kerja Kemendikbudristek dan rencana kerja Kemendikbudristek. Akan ada 2 pemapar, satu adalah saya, satu lagi adalah Bu Sekjen yang akan masuk ke lebih detail penganggarannya. Jadi kalau bisa ditampilkan presentasinya. Terima kasih. Mungkin sebelum masuk ke dalam topik ini, walaupun tadi belum ada secara eksplisit topik mengenai RUU Sisdiknas, mungkin kalau boleh saya mengklarifikasi beberapa hal dulu. Untuk yang pertama adalah RUU Sisdiknas itu proposalnya yang sudah tidak masuk jadi prolegnas prioritas, tadinya itu sebelumnya itu bukan omnibus, tidak menggunakan mekanisme omnibus sama sekali. Jadi omnibus itu adalah proses hukum di mana ada berbagai macam perubahan yang akan terjadi di berbagai undang-undang. Jadi ini adalah lebih sistem yang lebih tradisional ya Bu Ket ya. Unifikasi. Unifikasi itu artinya menggabungkan yang tadinya terpencar di 3 lokasi itu, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Dikti, dan Undang-Undang Sisdiknas itu digabung jadi satu. Jadi namanya Undang-Undang Sisdiknas, karena permasalahannya dulu terpecah-pecah dan di waktu-waktu yang berbeda sehingga tidak terintegrasi. Jadi mungkin itu klarifikasi yang pertama, ini tidak menggunakan metode omnibus ya. Jadi ini unifikasi. Klarifikasi yang kedua adalah isu mengenai madrasah itu sudah tidak ada lagi, itu sudah masuk dalam batang tubuh, sudah cukup lama itu masuk. Jadi mungkin untuk diklarifikasi masalah itu mungkin masih sering digoreng di luar, tapi kenyataannya udah tidak ada isu itu. Dan yang poin yang ketiga adalah mengenai hilangnya tunjangan profesi. Ini adalah satu isu juga yang sebenarnya mispersepsi terbesar di masyarakat. Alasan kenapa kita ingin mengeluarkan kata tunjangan profesi di situ adalah karena alasannya semua guru-guru kita, ASN maupun non-ASN, harus menunggu giliran PPG dan sertifikasi untuk mendapat tunjangannya adalah karena kata tunjangan profesi tersebut. Jadi itu ironisnya, di mana memang kelihatannya seperti menghilangkan itu, tapi sebenarnya aspirasi untuk menghilangkan tunjangan profesi adalah agar mengembalikan guru-guru kita ke dalam undang-undang ASN dan untuk yang swasta undang-undang tenaga kerja. Dan dengan itu kita bisa secara otomatis bisa mulai memberikan tunjangan kepada guru tanpa sertifikasi dan tanpa program PPG yang akan memakan waktu 20 tahun lagi untuk selesai. Semuanya sudah keburu pensiun. Jadi ini suatu hal yang cukup ironis ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tapi sangat menyedihkan bahwa karena berbagai, walaupun kami sudah mencoba mengkomunikasikan sampai saya membuat video-video dengan Mas Nino, Kepala Beskap, tetapi mungkin karena beberapa pandangan tersebut yang tidak tepat, akhirnya ditolak masuk prolegnas prioritas. Dan sekarang situasinya tidak jelas. Jadi sebenarnya yang 1,6 juta guru yang menunggu sertifikasi tersebut cukup kasihan. Banyak dari mereka diberitahukan malah bahwa tunjangan profesi itu harus dipertahankan. Padahal kita mau beri mereka tunjangan sekarang, nggak usah menunggu sertifikasi. Jadi mungkin itu adalah klarifikasi Bapak Ibu, itu sudah saya sebut berkali-kali di publik, bukan hanya saya, semua dirjen kami pun mencoba mengkomunikasikan, tetapi sepertinya masih ada suara-suara yang mengarahkan ke persepsi yang salah. Jadi mungkin itu klarifikasi kami mengenai RUU Sisdiknas.
tim kami sudah hampir berapa bulan ya? Sudah 8 bulan, lebih dari mungkin 1 tahun ya, mulai proses ini. Dan benar-benar harapan kita adalah terkejar di 2022 agar di 2023 bisa gol. Tapi sekarang yang tercepat kalau 2023 belum tentu itu akan bisa kita loloskan karena memang tahun politik dan lain-lain, jadi merupakan suatu, saya harus realistis juga gitu. Kami pun sangat sedih, terutama buat guru-guru yang tidak bisa menerima tunjangan. Oke, terima kasih. Untuk beberapa topik mungkin saya ingin mengundang salah satu topik yang terpenting, mungkin isu mengenai guru honorer yang sekarang belum menerima gaji. Jadi saya ingin pertama meminta Bu Nunuk sebagai Dirjen GTK, PLT Dirjen GTK untuk menjelaskan isunya. Dan Bu Nunuk kalau bisa ditambah juga dengan mungkin kalau ada tambahan mengenai proses guru honorer tahun ini, silakan Bu Nunuk. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Menteri. Terima kasih untuk terkait dengan gaji P3K. Saya akan mencoba menjawab yang sekarang terjadi. Tes, ya baik. Baik, saya ulang untuk gaji P3K seperti yang Bapak Ibu tanyakan pada forum ini, saya akan mencoba memberikan penjelasan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk seleksi tahun 2021 yang sekarang ya prosesnya sedang diangkat, para guru itu sudah mengetahui bahwa dirinya lulus pada saat akhir ujian pertama dan ujian kedua tahun 2021. Dan itu terjadi sekitar bulan November 2021. Jadi ada anggapan guru jika sudah diumumkan lulus, mereka akan menerima gaji begitu. Karena kemarin juga ada pertanyaan kepada kami, kok 9 bulan gaji belum dibayarkan. Namun kami sampaikan prosesnya bahwa meskipun guru-guru tersebut sudah mengetahui dirinya lulus melalui akun SSC ASN masing-masing pada bulan November, bukan berarti gaji mereka akan terhitung sesuai saat pengumuman. Atau akan mendapat gaji sejak Januari tahun 2022. Meskipun dalam surat yang disampaikan oleh DJA kepada kepala daerah, gaji sudah mulai disediakan di DAU-nya masing-masing per Januari 2022. Kenapa? Karena ada proses pemberkasan seperti verbal berkas, pengajuan nomor induk ke BKN, serta proses pengangkatan dan penugasan di daerah masing-masing oleh pejabat pembuat komitmen, atau pemdanya masing-masing. Nah, pengumuman dari BKN sendiri itu setelah melalui proses yang panjang ya, mulai proses sesuai dengan yang ketentuan dalam peraturan perundangan atau proses sanggah, baru diumumkan tanggal 5 Januari. Sehingga proses paling cepat yang menurut perhitungan kami itu baru bisa diproses pemberkasan itu pertengahan Januari. Dan BKN memberikan kesempatan pemberkasan selama 3 bulan sampai bulan Maret. Sehingga paling cepat mereka baru akan diangkat, paling cepat ya Pemda yang sangat akomodatif akan mengangkat pada bulan April 2022. Namun berdasarkan data kami, itu rata-rata Pemda itu baru mengangkat pada bulan Juni atau Juli 2022. Sekaligus mungkin diperhitungkan mulai tahun ajaran baru. Sehingga jika proses administrasi kepegawaian berjalan baik, para guru tersebut baru akan menerima rapelnya pada bulan Oktober atau November. Jadi rapel itu tetap ada karena gaji itu sudah TMT sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan ini mungkin wajar saja karena di CPNS pun juga berlaku demikian, karena SK itu lebih dulu dibandingkan dengan SKTMT yang diperoleh oleh guru itu lebih dulu dibandingkan dengan aplikasi amrah gaji, baik pusat maupun daerah. Namun demikian, sesuai dengan saran masukan pada forum ini, kami akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini. Lalu untuk tahun, sebagaimana yang tadi Pak Menteri sampaikan, untuk tahun 2022 ini, sudah dimulai proses seleksi ASN P3K-nya. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi juknis, saat ini berlangsung serentak di 3 region, mewakili seluruh daerah kabupaten kota yang mengajukan formasinya. Jadi kami sampaikan, kalau Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa tahun 2022 ini, kalau tahun 2021 alhamdulillah ada 300.000
formasi tahun ini melalui kerja keras dari semua pihak, karena ada Panselnas yang terlibat di sini, berhasil mendapatkan formasi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 319.000 lebih. Dan tahun ini pada saat ini sudah mulai prosesnya, insya Allah akan dimulai proses itu mulai bulan depan. Jadi kalau tadi Bu Sekjen menyampaikan anggaran akan digunakan dimulai awal bulan Oktober sampai Desember 2021, harapannya seluruh proses dengan berbagai skema itu seluruh formasi 319.000 lebih akan terisi. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Bu Nunu untuk penjelasan yang sangat lugas dan jelas. Beberapa klarifikasi mengenai topik guru, ini ada beberapa topik besar kan. Yang pertama guru, saya tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan, tapi yang besar-besar dulu ya topiknya ya. Yang mengenai guru, tadi ada pertanyaan mengenai guru swasta lulus P3K kembali ke swasta, kenyataannya adalah tidak bisa sesuai dengan undang-undang ASN. ASN itu harus ditempatkan di instansi pemerintah, memang itu undang-undangnya, itu makanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, guru-guru swasta itu yang ikut tes P3K adalah mereka memilih untuk ikut seleksi, itu hak mereka untuk bergabung di sekolah negeri gitu. Jadi bukan karena mereka terpaksa atau karena mereka merasa kesempatan yang lebih baik atau mungkin mereka dibayar di bawah UMR. Nah, itulah isunya dan maksud kita dengan kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tadinya adalah untuk kita bisa memastikan bahwa paling tidak minimal UMR itu dilaksanakan, tapi kenyataan di lapangan tidak. Tapi sangat mengecewakan RUU Sisdiknas tidak goal, tidak lewat prolegnas prioritas tahun ini. Jadi tidak bisa. Tadi ada pertanyaan lagi mengenai apakah guru PAUD akan bisa menjadi guru. Sayang sekali, itu adalah masuk ke dalam RUU Sisdiknas. Kita memasukkan guru PAUD, guru kesetaraan, dan guru pesantren formal. Masuk dan diakui pertama kalinya dalam sejarah Indonesia sebagai guru. Tapi tidak goal. Ditolak RUU Sisdiknas sebagai prolegnas prioritas. Jadi itulah makanya kenapa, dan ini kemungkinan kesempatan terakhir kita tadinya di tahun ini, tapi tidak lewat. Jadi mungkin itu sebagai klarifikasi saja. Tadi ada yang menanya apakah sertifikasi bisa otomatis. Itulah alasan kita mengeluarkan kata tunjangan profesi daripada RUU Sisdiknas yang diprotes berbagai pihak. Padahal tunjangan profesi tersebutlah yang sebenarnya memblokir guru untuk bisa mendapatkan tunjangan seperti ASN lainnya. ASN lainnya nggak pernah ada masalah menerima tunjangan, tapi karena guru di undang-undang guru dan dosen itu di tahun 2005 itu dikecualikan dan diberikan tunjangan profesi, itu dikunci dengan sertifikasi dan PPG, di mana tiap tahun PPG itu kapasitasnya cuma 60.000, bahkan itu harus dibagi antara guru baru, PPG prajabatan, dan PPG dalam jabatan. Bayangkan, makanya dari tahun 2005 sampai sekarang itu hanya 1,3 ya, 1,3 juta guru yang berasa hampir 20 tahun menunggu 1,3 juta. Ya 1,6 jutanya lagi ya bakal 20 tahun, 30 tahun lagi baru selesai. Nah itu tadi besar harapan kita sebenarnya RUU Sisdiknas itu dampaknya kepada kesejahteraan guru. Makanya kami suka bingung waktu dibilang kami tidak peduli kepada kesejahteraan guru, padahal seluruh perjuangan kami dari 600.000 P3K sampai RUU Sisdiknas adalah untuk kesejahteraan guru. Ini hal yang cukup menyedihkan buat kami di Kemdikbudristek. Oke, lalu mengenai jawaban tadi topik kedua mengenai 400 digital talenta. Ini mohon semoga mungkin ada yang menyimak presentasi kemarin di Raker DPR. Itu sudah saya jelaskan dengan sangat jelas secara struktur. Jadi 400 tim ini ada di dalam anak perusahaan Telkom yang dikontrak sebagai vendor untuk Kemdikbud. Ini bukan tim di dalam Kemdikbud, ini dalam BUMN ya. Dan yang dikontrak itu adalah anak perusahaan tersebut sebagai jasa pembangunan teknologi. 400 orang ini bukan skill set, bukan punya kemampuan seperti ASN atau yang lain. Ini adalah software engineer, data scientist, product manager, analis,
skill set yang saya pun tidak punya itu skill set. Ini hanya spesifik, hanya berapa puluh ribu orang di Indonesia yang punya skill set tersebut ini, seperti perusahaan-perusahaan teknologi besar, dan mereka pergi, anak-anak muda yang meninggalkan perusahaan teknologi mereka untuk bergabung demi Indonesia. Jadinya mereka itu vendor. Jadi anggaran kita adalah untuk menyediakan jasa itu kepada perusahaannya. Dan 400 orang itu direkrut oleh anak perusahaannya Telkom. Jadi bahkan semua anggaran itu masuk dari pemerintah ke pemerintah lagi. Betapa elegannya dengan sistem itu. Jadi nggak pernah ada keluar itu anggaran, masih ke pemerintah. Nah, kenapa sempat heboh? Sempatnya heboh karena saya waktu lagi menjelaskan kepada di sesi PBB itu, saya lagi menjelaskan kepada mereka, dan itu yang membuat mereka tepuk tangan. Dan inovasinya apa terhadap itu? Inovasinya adalah bahwa tim dari Kemendikbudristek itu tidak memperlakukan mereka sebagai vendor. Mereka itu diundang oleh para dirjen-dirjen kita untuk memberi masukan, opini, survei dari lapangan, riset dari lapangan, untuk juga membantu dalam produk desain tersebut. Jadi perlakuan itulah yang membuat produk-produk kita, produk-produk kelas dunia. Untuk pertama kalinya ada kementerian di dalam Indonesia yang bisa menciptakan produk-produk kelas dunia 100% gratis dan dimiliki 100% oleh Kemendikbudristek selama-lamanya. Malah kenapa dikritisi? Ini bukannya udah menjadi kayak percontohan di dunia luar, harapannya jadi percontohan di semua kementerian. Inilah sebenarnya cara kita menskalakan. Bagaimana kita melatih 1,6 ke 3 juta guru caranya. Biaya pelatihannya itu bisa triliunan. Tapi dengan aplikasi kita bisa melakukan penghematan yang luar biasa. Membuat rapor pendidikan. Berapa biayanya kampus-kampus kalau mereka harus mencari program-program kampus merdeka sendiri, Bu? Berapa itu kampus harus mengeluarkan uang untuk job fair festival? Kita melakukan satu platform digital, semua mahasiswa dari Sabang sampai Merauke bisa punya kesempatan yang sama, masuk MBKM, program teknologi dan lain-lain. Itu dampaknya teknologi. Lalu tadi mungkin ada beberapa topik lain, mungkin yang mengenai museum dan cagar budaya tadi saya sudah jelaskan, tapi nanti bisa tertulis dari Pak Dirjen ya. Tapi yang lain-lainnya, satu hal memang masalah formasi ini, terima kasih tadi sudah menyebut bahwa kami terus mencoba berjuang dengan Pemda-Pemda yang banyak memberikan sinyal-sinyal yang berbeda dengan kita. Selalu lempar balik. Kenyataannya adalah kami juga sangat terbatas otoritas kami untuk bisa mendorong tersebut. Makanya kami harus bekerja sama dengan Kemendagri. Kami juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak-pihak lain untuk menghasilkan itu. Jadi mohon kesabaran dari berbagai pihak. Karena otomatis banyak masyarakat mengira ini guru tidak menerima gaji atau guru tidak SK-nya telat, atau apa. Itu adalah kesalahan dari kami di Kemendikbudristek. Gitu. Padahal perjuangan kami adalah untuk memberi kesempatan mereka ikut tes P3K dan selain itu. Saya sangat menghargai berbagai macam saran-saran seperti apresiasi untuk perawat situs, itu ide yang sangat baik. Guru mapel di bahasa daerah itu menjadi perhatian kita yang besar dan tentunya akan kita dalami. Satu klarifikasi mengenai Borobudur, Bapak Ibu, bahwa Borobudur itu pengelola utamanya adalah PT Taman BUMN. Tugas kami dan tim konservasi hanya di candinya saja. Jadi lokasi besarnya itu yang mengoperasionalkan dan di bawah kewenangan itu PT Taman BUMN. Jadi mohon biar jelas itu. 3 dosa pendidikan, klarifikasi. 3 dosa itu 3 hal. Satu adalah intoleransi, kedua adalah kekerasan seksual, ketiga adalah perundungan atau bullying. Ya, ini 3 dosa besar. Ya, ini adalah hal yang asesmen nasional untuk pertama kalinya di sejarah Indonesia, dan mungkin kita negara pertama di dunia yang mengukur itu per sekolah di dalam asesmen nasional kita. Resiko ketiga dosa tersebut. Jadi itu semoga itu bisa mengklarifikasi apa sengaja kita sebut dosa, Bu, biar jelas di daerah gitu. Tentu isu mengenai tidak adanya guru agama yang non-muslim
Itu merupakan suatu masalah yang sudah sering kita dengar dan akan kita dalami. Dan untuk universitas yang tidak memberikan 20 SKS tadi mungkin sudah diperjelaskan, Pak Dirjen juga sering sekali menyebut ini, kita sedang dalam proses melakukan berbagai macam disiplin dan sanksi untuk universitas yang tidak memberikan 20 SKS. Tapi jelas ya Bapak Ibu, itu artinya Ketua Prodi dan universitasnya melanggar peraturan dari Dirjen Dikti, karena mereka harus memberikan 20 SKS. Jadi banyak sekali kepala-kepala prodi yang sampai sekarang mungkin belum bisa menerima bahwa dia harus cepat-cepat melakukan semua mata pelajarannya dalam 5 semester yang paling kunci. Otomatis kalau 3 semester harus di luar prodinya, otomatis seluruh mata pelajaran itu harus dipadatkan ke 5 semester bagi anak-anak yang dapat kesempatan di luar. Nah itu banyak yang belum menerima Bu, gitu. Belum menerima. Saya rasa satu hal lagi tadi mengenai digitalisasi, kami bukan hanya menyediakan aplikasi-aplikasi gratis untuk kepala sekolah, mahasiswa, dan guru-guru. Kami juga dalam 2 tahun terakhir ini menyebarkan, dan sampai akhir tahun ini, menyebarkan lebih dari 836.000 laptop kepada daerah-daerah, terutama daerah-daerah terpencil, untuk mereka bisa gunakan. Jadi ini dalam sejarah Indonesia belum pernah ada distribusi laptop sebesar ini. Mungkin ada beberapa daerah yang belum mendapatkan, tapi ini adalah salah satu program terbesar kita. Ya, dan mungkin sekian dari saya, masih banyak lagi tadi pertanyaan yang mungkin belum langsung bisa saya jawab, tapi itu bisa kami submit secara tertulis. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya pada dukungan DPD Komite 3 RI untuk transformasi Merdeka Belajar. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah menjadi tuan rumah yang sangat hangat dan masukan-masukannya sangat berkualitas. Saya catat semuanya tadi. Jadi sekali lagi terima kasih, kami apresiasi sebesar-besarnya. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.